Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Waalaikumsalam Tretek Ploso channel media. Channel media ta? Media channel, Mas. Tretek Ploso Media. Media. Tretek Minum Ploso teh dulu, Melesat. Mas. Siap. Silakan. Untuk konsep hari ini apa, Mas? Untuk konsep hari ini adalah ruang inspiratif. Ruang inspiratif konsepnya di Gudang Garu. Oke. Kita membahas segala sesuatu yang bermanfaat dari Gudang Garu. Oke. Untuk para viewer Tretek Ploso Media. Di Gudang Garu ini yang inspiratif mungkin saya bisa agendakan atau konsepkan seperti kayak bajaka, Mas. Iya. Jadi akar bajaka yang dulu sempat viral itu kan Iya. saya punya stok beberapa. Jadi untuk kesehatan dan untuk menambah imun tubuh. Lah ini Mas Farid. Siap. Mas Farid kesini tolong dijelaskan ke kamera. Monggo, Mas Farid. Duduk di sebelah situ, Kang. Di sini. Ya. Mas Farid. Ya. Ini harus sesuai prosedur ya. Tolong dijelaskan kepada viewers fungsi dan kegunaan dari akar bajaka. Monggo. Akar bajaka sebagai obat. Loh, kamera, jangan lihat Mas. Kamera. Jangan gagup. Tenang saja. Tenang. Sebagai obat untuk menjaga daya tahan tubuh. Untuk penggunaannya bisa 4-5 keping untuk ukuran gelas segini. Keping apa itu, Mas? Keping bajaka. Oh, Yang keping sudah bajaka. potongan. Nggih. Oke. Bisa digunakan 3 kali. 3 kali Seminggu. 1 hari. Oh, 1 hari. diseduh air panas ya? Gitu. Direbus ya? Direbus bisa, diseduh air panas bisa. Oke. Manfaatnya, Mas? Kalau sudah diminum tiap hari itu manfaatnya apa? Untuk menjaga daya tahan tubuh, kesehatan, dan mengurangi. Pancal-pancalan juga. Nah, nggih ngoten niku nggih saged. Apa itu maksudnya pancal-pancalan itu, Mas? Tolong dijelaskan kepada viewers. Memerangi bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh. Oke. Habis itu langsung Mas tunjukkan ke viewers juga cara penyeduhan akar bajaka ini. Langsung. Jadi gini Mas ya, saya juga kan belum Yeah. tahu banyak tentang info kayu bajaka Yeah. ini. Kayu bajaka ini tepatnya dari daerah mana Mas? Atau di seluruh Indonesia ada Mas? Kalau menurut saya pribadi tetap di Kalimantan, Mas. Karena Kalimantan. Kalimantan itu kan tanah ajaib menurut saya. Jadi apapun yang tumbuh di Kalimantan itu dipastikan berguna untuk kesehatan. Rata-rata lah, Mas ya. Iya. Kayak misalnya bajaka itu ada di Kalimantan Utara kalau nggak salah, Utara. Jadi ada yang bilang versi orang asli sana itu, jadi getah kayunya itu ada kayak airnya, Mas. Iya. Itu yang berkhasiat. Ada juga yang kayunya. Makanya kan ada di slash, dipotong-potong seperti keripik, nanti diseduh supaya memudahkan untuk pengkonsumsian juga bisa. Kalau dekat kita dengan lokasi mungkin bisa getahnya atau airnya. Nah, ini contoh, Mas. Loh, ini kan, monggo. Saya dulu itu sempat lihat tapi ya nggak secara langsung. Kayaknya bentuknya kayak rotan Mas ya, akar-akaran. Nggih, seperti rotan atau kayak itu loh, Mas. Saya zaman pernah lihat itu tumbuhan yang merambat gitu loh. Apa sih bahasanya yang mudahnya? Rotan juga bisa, mungkin kayak Benalu. benalu. Jadi hampir seperti Benalu yang bermanfaat bagi kesehatan. Dan juga ini yang terjadi pengalaman dari saudara saya. Kan dulu pernah kerja ikut nambang di Kalimantan. Nambang apa itu, Mas? Entah nambang batu bara atau yang cari kayu kalau nggak salah. Cari kayu garu mungkin. Kayu gelondongan lah, kan di sungai-sungai. Nah, tempat itu kena malaria, Mas. Nah, di sana itu memang sembuh kan, di sana banyak pohon kina. Apakah bajaka ini hampir fungsinya kayak seperti pohon kina, bisa menurunkan malaria juga mungkin ya? Malaria mungkin untuk kesehatan tubuh. Kalau bajaka sendiri, tapi rata-rata yang bajaka itu kayak kanker. Kayak kanker yang ganas, malah lebih ganas lagi ya? Malah lebih ganas lagi. Untuk
mungkin bahasanya itu untuk memperkuat imun tubuh atau juga diperkuat dengan, kan mungkin sekarang sudah ada cek and reset dari sebuah grup tertentu yang memfasilitasi supaya menjadikan akar bajaga ini menjadi obat Nusantara. Jadi tanaman ini memang tidak bisa dibudidayakan berarti? Menurut saya tidak, Mas. Tidak Karena bisa ya? Jadi dari alam langsung? Alam langsung, menurut saya loh Iya, ya. iya. Tapi mungkin perkembangan zaman mungkin bisa, untuk beberapa tahun ke depan mungkin bisa. Tapi untuk sementara kita lestarikan alam dulu. Iya, iya. Jadi untuk Gudang Gaharu sendiri memperoleh kayu tersebut kesulitan atau gimana? Atau sudah ada supplier yang rutin? Ada supplier yang rutin mengirim. Jadi ada yang kirim satu kali pengiriman itu 50 sampai 100 kilo. Nanti saya ajar setiap setengah kilo, 1 kilo atau per on. Jadi memudahkan untuk para customer yang mencari akar bajaga. Oh iya, iya. Jadi jangan khawatir guys, stok di Gudang Gaharu itu lengkap, ready stock, berapapun order monggo siap melayani. Dan selain bajaga, mungkin yang selama ini viral Mas ya di Gaharu itu pipa once Mas ya? Oh enggak Mas, ini saya tunjukkan yang viral. Ini viralnya gara-gara unik, menggelitik dan harganya yang murah meriah Mas. Jadi bahan baku once sendiri ada 2 item ini Mas? Saya tunjukkan yang satu dulu aja. Ini yang karena kenapa kok viral? Karena fungsinya yang membantu para pengudut. Dan fungsinya sebagai pengolahan limbah Mas. Jadi limbah saya untuk pembuatan gelang, tasbih itu langsung dijadikan once atau pipa rokok tanpa ada limbah sama sekali. Jadi yang potongan-potongan yang betul, yang enggak karuan abstrak itu saya jadikan mahakarya berupa once. Ini kan kalau kecil, kalau nyenengan lihat di tong-tong itu kan potongan yang abstrak ya Mas. Nggak berguna buat apa, ini nggak jelas. Nah akhirnya saya buat bersama tim, saya buat sebuah once tanpa ada limbah jadi di Gudang Gaharu saya. Nyebat pakai produk pipa once dari Gaharu. Jadi efeknya gimana ini Mas? Efeknya kalau rokok dari harga biasa sampai yang mahal itu gimana? Kalau yang murah menjadi enak, yang enak malah semakin enak. Kita bisa maksimal menikmati rasa dan tidak ada sebatnya, panasnya itu enggak ada. Kalau boleh ya dicoba langsung Mas. Oh ini lanjut ke tadi bajaga. Mas Farid tolong ditunjukkan ke kamera juga Mas Farid. Bagaimana cara penyeduhan bajaga? Oke Mas Farid, mungkin bisa ditutorialkan Mas Farid. Cara menyeduh akar bajaga ini dengan baik. Dipasang dulu. Sediakan air ukuran segelas atau sesuai dengan yang diinginkan. Air hangat. Jadi air hangat digodok mendidih ya? Mendidih ya. Kalau takarannya biasanya 3 keping. Kalau saya biasanya 1 keping saja cukup. Tergantung orangnya. Diaduk-aduk, tunggu sampai warnanya berubah menjadi putih-putih kekuningan. Ditutup, ditunggu. Kalau sudah warnanya agak putih-putih kuning, bisa diminum. Kalau direbus di tempat logam itu pengaruh apa enggak ya akar bajaga itu? Pengaruh ya? Lebih baik di kuali atau gimana? Di kuali ya? Lebih tidak hilang zatnya yang zat untuk pengobatannya tadi. Zat apa itu? Bisa dijelaskan detail di kamera? Zat kimia. Kalau di dalam unsur periodik, unsur logam kan ada zat bahan-bahan besi, unsur-unsur logam itu kan berbahaya. Lebih baik direbus di dalam kuali seperti ngaron, kendi gitu. Kenapa Mas? Apa tergantung unsur reaksi kimia atau gimana? Bisa dijelaskan detail? Sama kan lulusan kimia dulu, kalau nggak salah ya? Kimia. Kalau diganti kan lebih alami dari tanah liat, jadi unsur logamnya itu tidak banyak kontaminasi.
Ini perkiraan berapa lama Mas berubah menjadi ke kuning-kuningan Mas? Kalau satu sekitar 10 menitan Mas. 10 menit, agak lama Iya, ya. kalau dikasih 3 keping mungkin baru sampai 10 menit. Oke, Jadi oke, satu oke. keping ini buat 3 penyeduhan ya? Iya, bisa. Untuk info harganya Mas? Untuk harganya Pak ini. Satu keping. Satu keping. Satu keping atau satu pak jualnya Mas? biasanya saya jualnya per on. Per on. Iya. Per onnya berapa? Satu onnya sekitar 50.000. 50.000. Iya. Bisa ngecer lagi Mas? Bisa. Bisa. Harga khusus ya. Iya. Jadi bisa nanti para viewer bisa itu Mas pesan di Kontak pesan di linknya bawah sini. Art Garu ya. Iya, bisa di bawah sini. Gimana Mas? Gimana Mas? Gimana Mas? Gimana sih Mas? Gimana? Oke oke. Nah, terima kasih Mas Farid penjelasannya. Ini tolong habis ini langsung diminum, dicontohkan dulu kalau minumnya. Ini kan sudah. Oh, iya, siap. Pasti dereng, Mas. Ah, udah, coba lah. Ini kan udah berubah. Anggap aja udah berubah. Langsung dicoba. Minumnya gimana? Kalau minumnya sesuai Langsung digelonggong gitu. Langsung digelonggong bisa. Bisa ya? Pakai lepek juga bisa. Ah, ini Tapi coba. saya sebenarnya pakai lepek. Oh, pakai lepek. Oke. Coba diterangkan. Agar panasnya tidak terlalu Kenapa Mas kok pakai lepek Mas? panas maksudnya. Panas. Iya. Loh, bukannya nggak panas Mas, sama anti kebal panas. Kebalisin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Itulah lur tutorial menyeduh akar bajakan. Baik, Om Dari Farid Mas Farid. Wibisono. Semoga berguna. Rasanya gurih. Gurih ya? Gurih ya. Gurih. Nggak ada pahit-pahitnya. Mboten, gurih. Enak di badan segar. Hmm. Iya. Mancal-mancal. Iya, macal-macal. Tarung kali penyakitnya. Oh, no. Mas, Kita lanjut tadi mungkin akar bajakah tadi Sudah. saya kira cukup Mas nggih. Cukup. Penjelasannya nanti kalau ingin order saya langsung taruh linknya link di bawah sini, di bawah Langsung sini. order Nah, ini via Shopee bisa nggih? Bisa Via Shopee bisa, langsung datang ke gudang bisa. barter pun juga bisa, Mas. Barter Barter bisa. bisa. Ini nanti urusan sama Mas Farid barter. Siap. Jadi semuanya bisa dilayani ya, Mas ya. Cicilan juga bisa, Mas. Cicilan. kalau cicilan bisa. Iya. Mas Farid, kita penjelasan tentang once. Kenapa kok ada ide tim Atkios ini membuat once? Tolong dijelaskan. Kalau memakai once saat kita menyebat itu habisnya lebih panjang dan panjang. membuangnya itu tidak terlalu banyak. Tidak terlalu Bisa sampai habis minimal sampai seperempat lah. Jadi kalau habis biasanya kan panas Mas. ya? Iya, Kalau panas. Segini gitu panas kan. Iya. Di tempat. Kalau pakai once itu Pakai tidak once panas. aman ya. Aman ya, tidak Apalagi panas ya. kalau pakai once kayu-kayu tua seperti kayu gaharu, cendana, galiasem stick itu rasanya Nah, beda-beda nikmat ya. lagi. Ya, jadi Kelebihan dari once kan. once garu. Jadi tolong Mas, satu orang itu bisanya berapa once Mas? 2 atau 3 gini langsung gini? Coba diterangkan. Satu orang bisa 5 once, 5 once. tergantung orangnya. Coba. Gimana sih? Nah. Bisa tak Mas 5 once? Bisa. Bisa ya. Bisa secara bersamaan. Jadi manfaat memang garu ini tidak ada yang tersisa Mas nggih. Nggih Mas, zero waste. Semua potongan sekecil apapun itu jadi cuan. Jadi Salam cuan. kreativitas. Itu nggak ada namanya limbah. Tuh, Kita Mas. garu. Ini penjelasan Mas Farid once yang apa ini Mas? Betul yang- paham. Oh ya. Yang jenis satunya ini lagi guys, yang sangat istimewa juga. Ini untuk next selanjutnya minggu depan Mas. Siap. Hari ini kita fokuskan kepada Mas Farid dan bagaimana cara penjelasan konsep-konsep di Atkios supaya lebih istimewa lagi. Nah, saya ingin menunjukkan ke kalayak bahwa tim Atkios itu terdiri dari berbagai macam. Iya. Nah, salah satunya Mas Farid ini pemikir jenius Mas. Siap. Modelnya nggak meyakinkan tapi pikirannya ini lumayan Mas. Lumayan nggak meyakinkan. Tidak banyak bicara, Action, punya talkless hasil humor. kerja, ya. Itulah Sedik semangat ini. semangatnya Mas Farid. Mas Farid ini masih jomblo Mas. Iya. Bagi para viewer yang belum, bagi para cewek-cewek, Nah, kalau mungkin berkenan dengan Mas Farid ada kontak sama Pak personnya. Farid, monggo kita fasilitasi. Nah. Kita media. Mas Farid tunjukkan kamera bahwa sama bener-bener
Jomblo atau duda? Asli Mas Farid ini di Bawangan Mas. Asli mana Mas? Asli Sama Mas. warga Bawangan. Bawangan atau Plosonya? Ploso nih. Sebelah mana Mas? Sebelah Kandang babi? Nggih, kandang babi milikku. Oh iya iya. Jadi Apanya babinya Mas? Mas Farid lokasinya ya nggak jauh dari Gedang Waru guys. Orang penduduk asli dari Kecamatan Ploso. Mas, ini tolong dijelaskan. Once ini kan ada berbagai macam warna, Mas. Warnanya banyak macam. Tolong dijelaskan ke kamera, Mas. Misalkan ini kayu apa, fungsinya untuk apa? Ini once secang fungsinya sebagai kayu untuk obat. Kalau direndam air, warnanya bisa berubah menjadi kuning-kuning oranye airnya atau warnanya merah. Langsung dicoba, Mas. Karena kita harus menunjukkan kepada customer itu siap. langsung realistisnya. Coba, ada air hangat. Tapi nggak bisa langsung, butuh waktu beberapa menit untuk Sama seperti bajaka tadi. Iya, sama seperti bajaka, tidak jauh. Coba. Jadi khasiatnya sama, hampir sama. Sama untuk obat. Kalau secang itu identik dengan penyakit gatal, Mas. Jadi buat once juga bisa, buat kesehatan juga bisa. Secang Gitu, dan gale kelor. Reaksinya kan lebih cepat, Mas. Lebih cepat. Oh iya iya. Jadi fungsinya pipa once ini Berbagai macam. berbagai macam. Oh, langsung bisa berubah merah. Langsung warnanya berubah merah-merah. Soalnya setahu saya secang kan di itu Mas ya, dicacah ya kecil-kecil itu. Kalau saya buat once, Mas. Buat once lebih praktis bawahnya juga Mas ya. Betul. Nyebat sambil berobat. Oh, iya. Buat sambil berubah. Nah, ini dengan hasil doa Om Farid. Jadi langsung perubahannya itu langsung set. Loh, kok ungu, Dor? Ini memang ngeten warnanya. Warnanya memang gini ya. Memang gini, Apa asli. ungu ya? Natural tapi. Asli, guys. Perubahannya berapa menit tadi, Mas, di kamera? Baru sampai 1 menit Tidak ada 1 menit. 30 detik langsung berubah. Waduh. Hebat, Mas. Kayu nih mas, sanes kula sini Jadi juga. tadi bahannya once ini 3 macam berarti Mas Gi? Banyak macam. Di kayunya ya. Banyak macam. Banyak macam. Coba dijelaskan satu persatu, Mas. Ini ada once gali asem, Gale asam. gali kelor, secang, johar, serat kelor serat emas. Kelor serat emas. Nih, seperti ini. Sama kelornya tapi beda. Beda warnanya. beda ya? Kelor hitam. Galenya ya? Nih, gali kelor sama kelor serat emas. Setigi. Stiki juga ada. Sedikit juga ada. Garu. Gaharu juga ada. Kalau gaharu ada aromanya yang khas ketika kita menyebat. Ya, ya. Aroma. Karena Bau-baunya. terkena Aroma terapi ya. Bau-baunya gimana, Mas Mantor? Bau-baunya gini. baunya wangi gaharu itu lebih khas, ciri khas kayu gaharu asli. Juga bisa dibuat aroma terapi. Jadi tadi yang khusus secang itu mungkin Mas ya. Kalau Seduhan ya. bisa dibuat seduhan langsung. Oke Mas Farid, mantap. Berbagai macam dan ini masih banyak jenisnya lagi. Mungkin minggu depan kalau ada waktu longgar di tag lagi, Mas, untuk yang produk unik-unik lagi juga. Bersama Mas Farid juga. Untuk harganya tadi per jenis sama atau gimana? Per jenis sama, Mas. Untuk harga khusus Payu Restoran Ploso Rp5.000 satu once. Siap. Kalau mampir bonus kopi. Jadi once ini sangat cocok sekali untuk oleh-oleh ya Mas ya? Betul. Kalau beli banyak lebih murah lagi, Mas. Momennya kalau Ramadan lebih bahagian juga ya Mas? Iya. Nah, ini boleh diminum nggak, Mas Farid? Boleh. Nah, silakan tunjukkan ke kamera, Mas Farid. Kalau boleh diminum. Dan lepek. Oh, lepek mawar. Iya. Minumnya sesuai dengan keinginan. Diminum sedikit-sedikit boleh, langsung banyak juga boleh. Karena ini panas. Kan masih belum dipakai merokok tadi Mas? Belum, ini masih originalnya kayu ya. Nanti kalau sudah terpakai itu gimana? Dicuci dulu atau? Dicuci dulu, Mas. Kalau Dicuci saran saya. dulu. Iya.
Ini tadi contohnya kan sangat barbar, Mas. Iya, iya. Kuncinya itu harusnya ditaruh, Mas. Kok kenapa kok diminum sama kuncinya sekalian? Harusnya kuncinya di sini. Oke. Mantap. Airnya seperti air sirup ini. Iya. Rasanya Ini gimana, Mas? rasanya enak, nggak ada pahit-pahitnya, Segar dibakar. segar. Apalagi kalau dikasih es, mungkin segar. Nggak masalah ya, sama es ya. Cuma saya belum pernah eksperimen. Oh iya. Tapi perlunya untuk melunturkan warna tadi kan pakai air panas. Pakai air panas, ya. Sesuai dengan keinginan. Oke, Mas Farid. Atlas Garu, mantap. Top. Bersama Mas Farid Wibisono. Terima kasih, Mas Farid. Melesat bersama Mas Farid Wibisono. Terima kasih sudah mampir di channel Tretek Ploso. Hari ini konsepnya adalah viewers atau melihat di Gudang Garu. Terima kasih, semoga para viewer berkenan dan selalu support Tretek Ploso. Tretek Ploso melesat. Oke guys, nantikan next konten di Ruang Kreatif Gudang Garu. Mantap. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love